Kadang saya pernah lihat FYP TikTok tuh ada pengantin prianya putih banget kayak itu. kontras banget. Ya, dan lehernya, ya harusnya. Jadi nggak seimbang. Tidak seimbang, harusnya lehernya juga di make upin, di bedakin. Wanitanya jadi tidak mood ya. Kalau lihat cowok saya kok jadi camerok gini gitu kan. Api datang api. Iya. Never give up. Never give up. Never give up. Enggak. Ganti yang lain. Seperti kemarin agak panjang, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua di Ngobas Desa Ngobrol asik dengan canda tawa. Di sini ada saya, di situ ada artis kita yang kemarin sempat viral. Tidak viral ya, TB aja. Dan di saat ini kita akan ngobrol dengan tema bagaimana cara mendapatkan uang jutaan di TikTok. Tips-tips buat Anda pemain TikTok di sana, biar dapat uang cuan yang banyak gitu loh. Di TikTok itu bagaimana? Kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang sukses di dunia TikTok. Sukses, amin. Oke. Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang cara menghasilkan uang jutaan di TikTok. Tapi lebih tepatnya kalau yang masih merintis mungkin ratusan ribu dulu ya. Okay. Jadi kita di TikTok tuh tidak digaji oleh TikTok, tidak seperti YouTube ya. Yeah. Jadi TikTok itu kita buat video semenarik mungkin, menarik brand-brand untuk kerjasama dengan kita. Barulah kita dapat uang dari situ, atau dari keranjang kuning seperti Shopee lah, kita beli. Nah di TikTok tuh sudah ada fitur keranjang. Jadi kita bisa dapat TikTok affiliate kayak gitu. TikTok affiliate. Iya. Affiliate itu apa sih TikTok affiliate? Ya, jadi kayak apa ya? Aduh, searching ada Google. Ya saya lupa, pokoknya TikTok affiliate itu kayak seperti kerjasama dengan TikTok lah. Kita dapat komisi dari hasil penjualan itu. Kalau ada orang yang membeli lewat link kita dapat komisi, entah itu 5.000, 10.000 dihitung dari satu produk. Iya, satu produk tuh ada 5.000, ada 10.000, beda-beda gimana produknya. Variatif. Iya, kalau produknya semakin mahal semakin gede komisinya. Kalau semakin murah semakin lumayan gede. Tuh kalau ada 1.000 produk aja yang dibeli lewat link kita ya. Iya. Berarti 1.000 kali 5.000 aja udah 5 juta. 5 juta. Oh ya benar. Jadi memang TikTok tuh tidak maksudnya tidak, bukannya gitu, maksudnya kalau TikTok tuh benar-benar kita dapat uang dari hasil itu atau kerjasama. Jadi caranya biar video kita FYP atau naik atau viewersnya banyak. Ngomong-ngomong ada yang nanya kemarin di Instagram di komen, FYP itu apa? For you page. For you page. Jadi artinya? Iya, buat kamu, beranda untuk kamu. Page kan beranda. Jadi apa yang kita buka saat itu muncullah video itu, nah itu masuknya FYP. Jadi kalau video Anda masuk di HP saya berarti Anda FYP. Tapi kalau video Anda tidak masuk di HP saya berarti Anda tidak FYP. Jadi FYP itu adalah videonya masuk ke seluruh beranda HP TikTok yang memakai TikTok. Iya, jadi nanti itu ada tulisan, ada notifikasi lah. Iya, ada notifikasi 500 viewers, 1 juta viewers. Nah, itu masuknya FYP, for you page. Jadi untuk bisa jadi FYP tuh video tuh harus
menarik dan hashtagnya itu menentukan. Hashtag apa nih yang sedang ramai dibicarakan di TikTok, misalkan tentang Scarlett, masukin hashtag Scarlett walaupun tidak balance dengan video kita. Masukkan aja hashtag yang lagi viral. Terus videonya harus tahu juga nih di mana orang banyak main handphone, misalkan waktu duhur, sebelum duhur, nah kita post waktu-waktu itu biar video kita viral. Terus tadi kan kata Mbak Muti itu bagaimana video kita untuk FYP kan gitu ya, sehingga dengan FYP itu muncul di notifikasi semua pemain TikTok itu video kita, sehingga dengan begitu banyak brand-brand yang menghubungi kita untuk mau bekerja sama memasarkan produknya, sehingga daripada kita bekerja sama itu mendapatkan cuan atau keuntungan, meskipun bertahap dari sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi harus disclaimer dulu, kalau followers TikToknya 1000 baru bisa gabung TikTok affiliate. Jadi baru bisa mendapatkan. Jadi minimal standar itu 1000 follower di TikTok untuk bisa membuka keranjang kuning dan juga bisa live streaming. Tapi di 1000 followers ke bawah itu tidak bisa. Berarti kalau di TikTok itu cukup followernya 1000 baru bisa live streaming, jualan dan lain-lain. Tapi untuk yang baru download TikTok dan punya aplikasi TikTok, mending bikin konten-konten seperti biasa aja supaya menarik, biar nanti followersnya nambah. Jadi jangan menyerah, jangan tidak FYP ini penontonnya cuma 25, 50, tidak boleh menyerah, terus aja post gitu. Nanti TikTok tahu nih ternyata akun kamu aktif gitu kan, nanti di branding untuk viral gitu. Biasa aja seperti itu. Jadi dibantu oleh TikTok itu untuk mempromosikan video-video Anda yang emang setiap hari itu Anda aktif bikin konten, upload apapun itu kontennya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa, terus semangat upload walaupun kuota dadas. Dengan wifi gede ya, pokoknya upload konten lah. Suatu saat video Anda akan di branding, akan dibantu untuk dipromosikan oleh TikTok itu sendiri, sehingga viral. Ketika Anda viral, maka Anda akan dihubungi oleh Atta Halilintar, TV One, Brownies. Pokoknya kalau udah viral kayak yang kemarin tuh ada apa contohnya? Videonya tuh Rehan non sih. Begitu sulit lupakan Rehan, itu dia viral, langsung dipanggil ke Brownies dan lain-lain kan. Nanti ada gara-gara nyanyi itu. Kita videonya kita nanti akan share buat. Lagi viral-viralnya saat ini. Jadi Rehan itu ya? Iya. yang jadi Rehannya trauma, dia mau ganti nama. Sarem dinyanyikan Kueta. Gimana apa lagunya? Lagunya lagu Stephen William yang begitu sulit lupakan kamu gitu aslinya, cuman dinyanyiin sama salah satu cewek. Begitu sulit. Gara-gara netizen kayak berapa juga kan, banyak yang request ganti nama jadi Ridwan, ganti nama jadi siapa, nah jadi itu tuh daya tarik biar viral, sehingga videonya viral terus jutaan dan diundang ke TV seperti acara banyak lah, acara TV. Dan artis-artis jadi collab itu gara-gara nyanyi gitu doang itu. Gara-gara si Rehan. Nah, jadi Anda harus membuat video bagaimana bisa menarik penonton. Tidak perlu video bagus, tidak perlu suara bagus. Kadang-kadang viralnya sebuah video itu dari tingkah kita yang nggak sengaja, spontanitas, itu membuat orang yang melihatnya itu merasa jijik, merasa kesel, merasa apa sih, merasa gek pokoknya itu. Kadang-kadang yang hal-hal video yang kita nggak sengaja, ekspresi kita itu yang membuat penonton itu menyukai, banyak yang nonton. Jadi gak usah kita terobsesi dengan editingnya kurang bagus, videonya kurang, sehingga gak diupload saja,
semua video Anda saya sarankan mau apapun itu kontennya, mau apapun itu lucu atau nggak lucu, bagus nggak bagus, kualitas dan sebagainya, itu upload saja. Nanti kita nggak mana tahu dari video-video yang kita upload nanti ada salah satu yang viral. Oke, lanjut Mbak. Apa nih? Kembali kepada tema kita, yaitu bagaimana sih kita sukses di TikTok, bagaimana kita meraih penghasilan yang banyak ya dari TikTok, dari mulai step bawah sampai atas, mungkin sesuai pengalaman Mbak nih, Mbak Muti. Ya itu kata saya juga, kalau kita sudah bisa menambahkan keranjang kuning terus orang belanja lewat link kita, itu udah dapat uangnya gede. Terus ditambah kalau kita kerja sama-sama brand, itu kita dapat gede juga. Terus kalau kita TikToknya udah terlihat profesional dalam arti tertata rapi berandanya, terus followersnya kita lihat videonya banyak yang FYP, pasti banyak yang mau collab sama kita. Ditambah kita emang bisa narik uang dari TikTok, cepet kok nariknya. Cuman masalahnya video kita viral apa tidak gitu loh. Iya, kalau udah viral mah pasti laku, laris manis itu keranjang kuningnya. Setiap hari minimal itu Mbak Muti berapa orang yang lewat link ke keranjang? Paling lihat doang ya, paling enggak. lihat doang paling enggak, jadi suka aduh. Tapi emang kalau lihat dari itu ada di story-nya, ada di ininya kelihatan. Nggak ada sih. Tapi ada kelihatan viewersnya 5.000 nih. Ngebaliin awal kan kayak aduh ini mariskin jadi gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang memang laris manis. Kadang sehari ada yang 3. Terus jujur tanya paling banyak kali berapa? Kali 2.000 berarti lumayan lah, 2 kali 2 400 ribuan. Iya gitu. 400 Enggak, ribuan. produknya ada ya? 2.000 kali 200 ya 200.000 ya 400.000. Iya. Komisi kita 400.000 ya dari Iya, orang yang beli. itu sehari. Sehari. Ya, dikali sebulannya cuma 3 kali. Enggak. Pokoknya lumayan lah kalau dari TikTok lihat itu. Nah, pemirsa di sana ada yang request di WA saya masuk, Mbak Muti itu sih di make upnya itu kan sekiannya bukan hanya di perdagangan atau di TikTok aja ya. Tetapi Mbak Muti ini kan lebih kepada busana, make up dan sebagainya. Termasuk ada orang yang sudah menonton TikTok Mbak Muti itu ternyata ada yang pakai busana apa dan sebagainya. Ada banyak lah pokoknya. Nah, penonton itu pengen Mbak Muti ini pengen tahu lebih banyak tentang Mbak Muti ini seputar make up gitu. Nah, make up Mbak Muti ini apakah khusus untuk perempuan saja atau untuk laki-laki sih? Make up itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Karena buat laki-laki itu kebutuhan kayak syuting kayak gitu kan. Jadi emang laki-laki juga butuh di touch up dikit-dikit ya, ditutupan, jerawatna, bopengna, budugna. Jadi tidak hanya perempuan saja. Jadi make upnya yang memang yang worth it lah, jangan sekali pasang langsung luntur gitu kan. Atau produk-produk yang 5.000-an. Nah, apakah beda gak sih make up untuk khusus laki-laki atau khusus untuk perempuan? Apakah berbeda atau sama aja? Sama aja, tapi bedanya laki-laki lebih kelihatan natural, lebih tidak dempul ya, tidak camerok. Kalau cewek mah agak-agak mencolok lah make upnya. Itu ya. Kadang saya pernah lihat FYP TikTok tuh ada pengantin prianya putih banget kayak hidup. Kontras banget antara muka yang di make up ya, dan lehernya gitu. Ya harusnya jadi nggak seimbang. Tidak seimbang, harusnya lehernya juga di make upin, dibedangin. Itu soalnya kasihan saya sama pengantin wanitanya jadi tidak mood ya. Karena lihat cowok saya kok jadi camerok gini gitu kan. Jadi memang di make up tuh harus balance. Yang make upnya juga harus tahu lah, ini tan kulitnya gelap, harusnya warna foundationnya dasar kulitnya dasar gelap. Warna kulitnya gitu gelap ya, ini udah tahu hitam di bawah dikasih udah putih. Jadi juga putih di atas putih di bawah. Nah, pokoknya ini lucu-lucu lah kalau netizen ya kalau nge-recreate make up gitu. Jadi kalau bisa sih yang make upinnya tahu gitu yang mana yang cocok. Apa sih yang perlu diketahui oleh seorang make up yang pemula, make up pemula untuk memake up
baik itu laki-laki ataupun perempuan, kayak tadi lah contohnya Basicnya. basic kecilnya, dasar yang emang nggak perlu wajib diketahui oleh pemula, make up pemula Ya, ini. make up pemula tuh yang wajib banget basicnya itu adalah primer. Apa itu primer? Primer tuh seperti dasar kanvas untuk wajah. Jadi yang wajahnya bergejol pakai primer itu jadi rata nah gitu. Mulus kayak kain Bergejol sutra. itu apa? Karena ada banyak tai cacat atau banyak kerikil di wajahnya tuh. Ya mungkin ada Primer itu. permasalahan kulit, Ya. jadi nanti itu pakai primer, di setting dulu pakai primer, nanti baru di foundation dan lain-lain. Kalau ada jerawat nanti ditotol-totolin pakai khusus bukan obat sih, foundation yang menutupi jerawat. Gitu. Oke. Jadi memang banyak stepnya, tapi yang Jadi pastinya basicnya yang pertama tadi apa? primer, Primer, yang kedua yang kedua foundation, yang ketiga kontur. Kalau Kontur. memang mau dibentuk nih hidungnya biar kelihatan mancung atau kelihatan tirus, itu pakai kontur. kontur itu seperti macam penambahan mancungnya Dari atau emang dari warnanya? Dari warnanya Warna. pasti coklat kan, Nah, bagian hidung, bagian pipi. jadi bagian tidak dagu. ada perubahan dari hidung, cuman dibentuk Iya. warna sehingga kelihatannya mancung, pada ya. hidungnya gitu-gitu Iya, aja. pada hidungnya gitu-gitu aja. Dari warna juga ngaruh berarti ya. Iya, betul. Berarti color ya. Ya, Color. kontur namanya. Kontur, Ya, ya. di dunia makeup tuh kontur. Kontur ya. Nah. Berhubungan dengan color. Iya. Supaya bagaimana warna itu akan membentuk sebuah gambar yang emang tidak sesuai dengan realita ya. Iya, kontur. Terus udah kontur tuh baru bedak tabur. Nanti ada setting spray biar Nanti naburnya bagaimana itu, Mbak? Naburnya? itu Seperti- ya nambah power enggak lah, dekat kayak seperti biasa. Nanti kalau wajahnya berminyak mungkin ada make up yang lebih bagus lagi Iya. buat nahan minyaknya tidak keluar. Oke. Ya kayak gitulah basic-basicnya. Basic buat make up pemula. Heeh, Oke. pemula gitu. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi? Paling- Ilmu seputar make up. Seputar make up, sunscreen jangan lupa. Sunscreen itu apa? Pelindung dari cahaya matahari. Jadi biar wajahnya tuh tidak rusak, tidak belang, jadi pakai sunscreen. Setiap hari tuh? Iya, setiap hari sebelum keluar rumah terus pakai sunscreen 2 jari, itu ilmu. 2 jari sebelum. 2 jari gini, Mhm. sunscreen nanti pakai. Nah itu tuh Di akan muka melindungi. saja? Iya, di muka saja. Bagaimana kalau Di tangan? leher juga, di Di- tangan boleh kalau banyak sunscreennya. Tapi kalau kita di wajah aja lah cewek mah. Ada gak contoh sunscreen? Ada contoh Coba sunscreen. Mbak ambil dulu. Ini sunscreen yang basic ya, basic yang banyak wanita pakai adalah dari Wardah. Lihatin. Ini harganya sekitaran 29 kalau nggak salah 29.000. ya. Ini Murah ya? sunscreen ya murah. Tapi karena mereknya juga maksudnya Wardah gitu. Kalau sunscreen yang lebih mahal banyak. Tapi ini yang banyak dipakai sama cewek. Terus Dan itu? ini primer ini yang tadi basic makeup. Sebelum pakai apapun pakai primer dulu biar si kulitnya tuh lembut. Begini Mbak. Ini Nah, primer. Iya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. nah ini sunscreennya Primer tuh dipakainya nanti 2 muncul. ruas jari. Ini untuk daily activity buat sehari-hari. Keseharian. Iya. Dan jangan lupakan Iya, sunscreen. sunscreen. Setiap keluar rumah pasti pakai sunscreen kalau cewek-cewek. Tapi kalau primer mah khusus dipakai ketika memang dibutuhkan, seperti mau ke kondangan, wisuda nih baru pakai primer. Oke. Gak wajib gitu. Ini mah. Oh iya Mbak, mumpung ini ada selintas ada telepon yang berdering barusan ke telinga saya. Katanya boleh gak nanti dicontohin ke muka. Ini kan kebetulan saya ini laki-laki ya. Ya. Saya laki-laki, boleh gak nih nanti sedikit, gak usah banyak-banyak, yang penting ada perbedaan antara saya dulu make up nih sekarang sama yang nanti. Oh iya. Jadi nanti di next video. Pembuktian bahwa emang Mbak itu benar-benar sih menguasai make up baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Nanti ketika penonton melihat bahwa oh iya nih betul, Iya. tidak ngomong doang, Iya. tidak omong doang, tetapi dibuktikan karena pemirsa langsung lihat sendiri live langsung. Ya tapi lihat emang saya biasanya memake di up make up saya dari yang tidak ini seperti biasa. Nanti bagaimana pendapat Anda, cantumin di Nanti bikin konten besok lah ya. nggak sekarang aja. Enggak sekarang. Soalnya harus bener-bener rapi. Oh, udah rapi. Ya, harus Oke, enak berarti tempatnya di next luar. session berarti Ya. saya akan di make up oleh Mbak Muti Ya, ini. nanti sebelah. Nanti komen ya. Kalau emang Anda minat, ya silahkan bisa hubungi, nanti kontak saya ada atau kontak Ya. Mbak Muti saya cantumin di deskripsi supaya Anda bisa ketika ada acara pernikahan atau ada acara apapun membutuhkan jasa Mbak Muti. Iya. Oh, seperti itu. Ya, oke. Mbak Muti simpen dulu aja dulu Mbak Muti. Ya. Ya. Terus apa lagi nih Mbak Muti, ilmu yang bisa di-sharing buat sobat Yahya channel di sana?
apa ya, kalau di seputar dunia make up tuh yang pasti kita tuh harus merawat diri aja. Kita harus terobsesi untuk menjadi putih, ya. Walaupun saya pengen putih, ya. Tapi lebih merawat kulit ya dengan pemakaian serangkaian skincare, perawatan wajah. Ya. Banyak kan perawatan wajah sekarang. Oh ya, ngomong-ngomong di sini kan ini banyak nih, apa sih ini serangkaian skincare. Coba jelaskan ini apa salah satu nih, ambil satu. Ini namanya serum. Ini kita sebelumnya pakai ini dulu, toner, essence toner. Ini tuh supaya kulit kita benar-benar menghidrasi, cerah, lembab. Ini pakai ini dulu. Step pertamanya. Step pertamanya, tertibnya ya. Iya. Nanti kedua baru pakai ini serum. Step pertama apa barusan? Essence toner. Essence toner. Step pertama untuk melembabkan, menghidrasi. Iya, menghidrasi kulit. Iya. Setelah ini satu yang pertama dipakai, baru kedua serum. Yang kedua ini serum untuk apa ya? Ya intinya untuk tetap semuanya tujuannya untuk mencerahkan, jadi lebih menyehatkan kulit. Ya, berarti yang kedua serum. Yang ketiga baru moisturizer. Moisturizer ini kayak krim lagi. Moisturizer. Ya, itu dipakainya siang aja sih. Moisturizer, oke. Yang ketiga berarti pakai ini. Iya. Oke, yang ketiga. Yang keempat pakai krim. Krim siang. Oke, yang keempat krim. Krim siang. Ini ada krim siang, ada krim malam. Jadi kalau malam pakainya yang malam, yang siang pakainya yang siang. Oke, krim siang dan malam. Iya, siang dan malam. Terus yang terakhir ini kalau kita selesai aktivitas baru cuci muka. Oke, cuci mukanya pakai itu. Iya. Ini berarti kalau cuci muka berarti semuanya ini habis dong. Yang udah terapin di sini. Iya, yang pertama cuci muka dulu. Ya kan? Ini pikunnya mamut di sini. Ya, cuci muka dulu baru memakai kan make up ya, gitu kan. Betul. Baru kita keluar aktivitas ya, kan. Betul. Berarti yang pertama adalah ini. Cuci muka. Cuci muka dulu dengan facial wash, dengan facial wash ya. Ya. Ataupun cuci muka. Baru pertama ini. Ini toner. Yang kedua toner, yang ketiga serum, moisturizer, yang keempat moisturizer, yang kelima krim malam dan krim siang, ya. Tergantung situasi Anda memakai, mau make up itu di siang hari atau memakai make up itu di malam hari. Terus udah. Yang selanjutnya ini serangkaian make up. Kalau ini mah per minggu, setiap minggu kita maskeran. Oke, setiap minggu ini masker ya, maskeran. Ini dua dari masker. Ini toner buat eksfoliasi kulit. Toner ini untuk eksfoliasi kulit ya. Jadi kalau kita yang punya kulitnya mati dan lain-lain diangkat nanti pakai itu. Jadi itu berbentuk kapas. Gimana sih? Itu berbentuk kapas ya, jangan dikeluarinnya. Oh, ini kapas. Basah juga ya? Emang basah. Jadi nanti tuh kayak ditotol. Iya, nggak ditotol, digosok aja, digosok. Tapi di situ ada yang sebagian orang yang emang terbatas dengan modal, artinya mereka ini banyak memakai bonteng buah-buahan. Kalau nggak punya uang pakai selarang kaung lah. Apa? Selarang kaung. Selarang kaung gimana? Ada kayak abu-abu gitu, abu warnanya abu itu tuh buat menghilangin budu. Pokoknya itu terjangkau lah 2.000 kayaknya. Itu tradisional, selarang kaung. Ada nggak Mbak Muti? Nggak punya, soalnya saya pakai produk yang mahal. Iya, selarang kaung. Sombong amat Mbak Muti. Iya, ada pakai masker apa ya, lupa ya, yang zaman dulu tuh ada cuman 2.000-an itu juga. Apa? Lupa namanya, itu juga worth it. Lebu kate. Bisa itu. Pokoknya kalau yang tidak punya bisa pakai tradisional dengan ngeblender bonteng tomat itu jadiin masker alternatif kecantikan, yang penting dirawat. Oke. Ada lagi? Sudah sih kayak gitu sepertinya. Jadi inti daripada Mbak Muti sampaikan dari awal sampai akhir itu apa sih? Intinya saya hanya ingin mengedukasi perempuan di luar sana yang memiliki keinginan untuk memiliki pemasukan di dunia digital marketing seperti TikTok, YouTube, Instagram itu, yaitu tujuannya yaitu satu, continue aja sih. Jangan menyerah itu. Kan dari awal saya setiap bikin podcast never give up. And always positive vibes. Cek. Ya, sebenarnya ya itulah ya. Ada suka dukanya bikin konten, tapi kita tetap harus semangat bikin konten dimanapun media platformnya. Yang penting kita terus continue untuk upload gitu. Iya betul. Tapi kan harus ada ilmunya, Mbak. Iya, memang nanti ilmu tuh nuturkan lah.
mengikuti. Jadi kalau kita walaupun kita gaptek istilahnya, kalau kita terus memainkan dunia platform tersebut, nanti lama-kelamaan kita mengikuti alurnya. Oh ternyata harusnya kayak gini, harusnya kayak jadi mengikuti. Ada perbaikan daripada kesalahan-kesalahan yang kita. Ini dulu video saya jamet banget ya, kenapa nggak gini editnya? Nanti ada ilmu-ilmu baru yang bakal kita dapetin setiap kita continue di platform tersebut. Gitu. Oke Bang Muti, kita tutup obrolan kita Desata. Ngobas Desata, ngobrol asik dengan canda tawa kita ini dengan kalimat yang seperti biasa Mbak Muti, karena Mbak Muti ini mutiara loh. Sebuah mutiara itu mahal, di dalam lautan harus nyelam ke dasar laut, susah payah, kadang-kadang kita belum mencapai dasar laut sudah meninggal duluan. Nah, kalau tidak punya persiapan untuk menyelam itu harus ke dasar itu harus penuh persiapan, dari tabung oksigennya, dari ininya itu sehingga kita sampai. Dan ketika tidak sampai pun belum tentu kita dapat mutiara. Karena kita harus mengkorek-korek, mencari-cari buah-buah, orang baca kayaknya mencari mutiara itu. Setelah ketemu kita harus membukanya juga, udah penuh dengan mutiara. Nah, ketika kita dapat mutiara itu baru kita akan bisa membeli ikan-ikan yang ada di lautan semua. Ikan pinun yang gede itu bisa dibeli dengan mutiara yang kecil itu, karena saking berharganya, mahalnya itu mutiara. Lebih mahal daripada emas loh. Mutiara itu. Nah, karena Mbak Muti namanya mutiara, tentu dong punya kata-kata mutiara yang bisa membangkitkan jiwa pemirsa di sana yang sedang lesu, yang tidak optimis, ya hidupnya yang penuh dengan kegalauan, pikirannya yang banyak mumet, hatinya yang banyak galau, terus apalagi semangatnya yang kurang. Nah itu dengan kalimat-kalimat yang Mbak Muti lontarkan nanti bisa menyemangati penonton yang di Aceh. Kebakaran. Ya, kata-kata untuk hari ini adalah mutiara. Bentar. Never give up. Enggak. Ganti yang lain. Seperti kemarin agak panjang, panjang. Itu satu-satunya jargon saya soalnya kalau kemarin. Kalau sekarang saya tidak tahu ya. Harus banyak jargon Mbak. Tapi tidak pakai bahasa Inggris ini. Ya gak apa-apa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Prancis, mau bahasa Jerman, mau bahasa apa silakan. Yang penting itu kata-kata mutiara. Nanti pemirsa tahu dengan kata mutiara itu. Jaga. Jadi kata-kata saya saat ini adalah yang membuara itu penyesalan. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan, bukan menjadi apa yang kita inginkan. Jadi jangan pernah menjadi apa yang orang lain mau, tapi jadilah diri sendiri. Ulangi lagi Mbak. Siapanya? Penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan, bukan menjadi diri kita sendiri. Jadi apapun tujuannya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Be yourself. Don't be what? Don't be another person. Nggak, jangan menjadi orang lain. Jadi jadilah diri sendiri gitu ya. Kalau kita menyukai itu, lakukanlah, bukan melakukan hal yang orang lain mau. Jangan kata orang, Mbak kenapa sih kok gendut, kok gini. Jangan memikirkan itu, tapi pikirkanlah apa yang kita mau gitu. Yang kita inginkan. Iya, yang kita inginkan. Gapailah sesuatu yang kita inginkan. Jangan menggapai sesuatu yang orang lain inginkan. Itu. Oke, tutup closing untuk Ngobas Desata ini. Oke, segini aja podcast hari ini di Ngobas Desata, ngobrol asik dengan canda tawa. Ngobrol asik dengan canda tawa. Next kita bikin video apa, komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, guys. Thank you. Thank you.